Karena itu sudah tobiah. Tobiahnya sedekah itu orang yang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau kita sumpek mau tahu obatnya, keluarkan sedekah. Sumpek 1 hari nih nggak bisa ngapa-ngapa, nggak harus banyak, kita punyanya berapa kita sedekahkan. Nolak bencana, ngilangkan humum, hilangkan kesumpekan. Karena kalau kuncinya bahagia itu membahagiakan orang lain. Sampai dikatakan salah seorang ulama mengatakan apa? Tidak ada ibarah penjelasan yang indah yang pernah saya dengar melebihi dari penjelasan apa? Siapa orang yang bahagia? Orang yang bahagia itu adalah orang yang membuat bahagia orang lain. Ketika kita membahagiakan orang lain, maka Allah tidak akan membiarkan kita sedih. Yang ada kita akan dibahagiakan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Orang bantu orang lain, ketika orang ini punya masalah, punya musibah, Allah akan mengirimkan orang lain untuk membantu dirinya, diganjar sama Allah Subhanahu wa taala. Kita membahagiakan makhluknya Allah, kita akan dibahagiakan pula juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah nambahin umur. Nambahin umur di sini maksudnya berkahin umur. Bikin umur kita berkahnya luar biasa. Sedekah juga mematikan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi daripada keutamaan bersedekah. Dan itu yang termasuk akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gemar bersedekah. Para sahabatnya Nabi juga termasuk orang-orang yang gemar bersedekah. Sampai diriwayatkan dulu di zamannya Nabi Allah Saleh. Nabi Allah Saleh alaihi salam ini pernah berjumpa dengan orangnya bawa kayu bakar, diikat, dia habis ambil kayu bakar di hutan kemudian diikat. Ketika ketemu sama Nabi Allah Saleh alaihi salam, sama Nabi Allah Saleh sudah coba buka kayu ini. Ketika dibuka, di kayunya di tengah-tengahnya ada ular besar warnanya hitam seperti batang kayu, gak kelihatan, padahal itu ular. Diikat sama dia, dibawa di pundaknya kemana-mana. Dia sendiri juga kaget ketika melihat ada ular. Kata Nabi Allah SAW, kau tahu kenapa kau bisa selamat dari ini? Gak tahu. Saya gak tahu kalau ada ular di tengah-tengah kayu saya. Harusnya sudah disengat. Sama Nabi Allah SAW ditanya, hari ini kau berbuat apa? Hari ini saya punya 2 roti, 1 saya makan, 1 saya sedekahkan. Kata Nabi Allah SAW, sedekahmu itu yang menjadikan kau terselamatkan daripada ular ini. Jadi sedekah ini menyelamatkan kita. Kalau ada makruh, sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita inginkan, mau datang kepada kita, kemudian kita sedekah, maka kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan punya anak. Sekarang naudzubillah, zaman pergaulan bahaya. Kalau bisa setiap hari sedekah. Tujuannya apa? Ya Rabb, berikanlah keselamatan bagi anak saya, supaya anak kita nggak rusak, nggak bergaul pergaulan yang membahayakan. Setiap hari kita sedekah. Wah, kalau setiap hari saya sedekah bangkrut, habis uang saya. Wong Nabi tadi sudah bilang uang yang kau sedekahkan tidak akan berkurang kok. Nah, tapi kalau setiap hari sedekah nanti makan dari apa? Kau sedekah, rezekimu dijamin sama Allah Ta'ala. Dan sedekah itu kan nggak harus banyak, sepunyamu. Seribu rupiah, tapi setiap hari. Kalau pas ada rezeki tambah. Salam juga menjelaskan kepada kita sampai ada amal-amal yang kecil tapi menjadikan orang itu masuk surga. Apa? Dimana Rasulullah menjelaskan kepada kita ada orang yang yatana'am, yataqallab fil jannah, merasakan kenikmatan yang luar biasa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang memasukkan dia ke dalam surga? Di jalan tempat orang berlalu lalang dia dapetin ada batang pohon yang ganggu, dia potong. Karena ganggu jalannya orang, jalannya muslim, dipotong sama dia, diminggirkan. Tumitul adza. Jadi apapun yang ganggu jalan dia minggirkan. Akhirnya perbuatannya itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kan kita dikasih tahu jangan sepelekan amal soleh.